Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur kita bertemu kembali dalam renungan kita. Mari kita bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Namun sebelum kita masuk dalam renungan, kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan menggerakkan tangannya. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku, doa membukakan tingkap langit bagiku. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku, doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Markus pasal 7 ayat 27 sampai 37. Perempuan Sirofenisia yang percaya, demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia mengeludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang
yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya pahit. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah mujizat nyata. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, pada firman Tuhan atau renungan hari ini diberitakan atau kita belajar tentang mujizat Tuhan Yesus melalui kesembuhan 2 orang yang sakit. Yang pertama tentang seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat. Mujizat di sini diperlihatkan Tuhan Yesus hanya dengan kepercayaan perempuan dari para Siro Fenisia itu yang tanpa dilihat dan dijabah. Namun Yesus mengusir roh jahat itu dari jarak jauh. Ini suatu mujizat yang luar biasa karena jarak dari antara anak daripada Siro Fenisia ini dengan Yesus dan orang tuanya jauh. Yesus tidak berada di samping anak yang kerasukan roh jahat, tapi dengan kuasa Yesus dan kepercayaan daripada orang tua Siro Fenisia ini, orang Sino Fenisia ini, anaknya sembuh. Dia bukan orang Yahudi, sidang jemaat Tuhan. Yang kedua, menyembuhkan seorang yang tuli dan yang gagap. Yang ini berbeda dari yang pertama sebab Yesus dengan jelas memperlihatkan langkah-langkah penyembuhan kepada fisik orang yang sakit ini. Yang pertama, Yesus tidak kontak fisik dengan yang sakit. Yang kedua, Yesus kontak fisik dengan yang sakit. Ini 2 hal yang akan kita belajar dari mujizat yang Tuhan berikan, yang Tuhan nyatakan kepada orang banyak. Jika kita mempelajari kedua orang sakit itu, ada kesamaan dari konsekuensi atau akibat dari sakit itu, yaitu putusnya komunikasi dengan orang lain. Jika orang yang dirasuki roh jahat, tentunya kalaupun berbicara, itu bukanlah ucapan dari dirinya, tetapi itu dari ucapan dari roh jahat itu. Tentunya kalaupun itu keluar, semuanya orang tidak akan percaya, sidang jemaat Tuhan. Demikiannya hal yang tuli dan yang gagap itu, dia tidak mampu mendengarkan orang lain dan mengucapkan kata-kata. Ya, berbeda sidang jemaat Tuhan ya. Yang kerasukan roh jahat, dia mampu berbicara dan mendengarkan, tetapi apa yang keluar itu bukan dari dirinya, tapi dari roh jahat. Tetapi yang satu lagi dia tuli dan tidak bisa bicara. Ya, sidang jemaat Tuhan. Tetapi dia tidak kerasukan roh jahat. Inilah pesan yang ingin disampaikan Tuhan Yesus kepada kita. Mujizat kesembuhan yang diperbuat oleh Tuhan Yesus bukan hanya memperlihatkan kuasanya sebagai penyembuh manusia, tetapi ingin memperlihatkan pada kita kuasa daripada ilahi, kuasa kemesiasannya itu yang dimiliki oleh Yesus, bahwa dia adalah Mesias. Dia mampu melakukan kuasa mujizat yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, tetapi Yesus mampu melakukannya. Mungkin, semuanya mungkin baginya. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kuasa penyembuhan yang dilakukan, yang dimiliki oleh Yesus adalah berasal dari Yesus itu sendiri. Yesus menjadi perantara pendamaian manusia dengan Allah, dan segala dosa dan pelanggaran kita seperti yang kerasukan roh jahat itu Tuhan angkat, Tuhan ambil. Makanya dia sembuh karena iman percaya daripada Siro Fenisia ini, anaknya sembuh. Bagaimana dengan kita, sidang jemaat Tuhan? Tadi Yesus berkata kasar sekali sebenarnya. Biarkan anjing kenyang dahulu. Waduh, kasar sekali sebenarnya. Artinya di sana Yesus datang kepada orang Yahudi, bukan kepada orang lain. Artinya biarlah berkat itu kepada orang Yahudi dulu, baru kepada orang lain. Tapi apa jawaban daripada orang Siro Fenisia? Ya Tuhan, benar apa yang kamu bilang, yang kamu katakan. Tetapi remah-remah dari makanan itu yang jatuh, dia juga pengen remah-remah itu. Artinya dia yakini sedikit pun berkat itu akan memulihkan anaknya, menyembuhkan anaknya.
imannya besar. Tuhan Yesus katakan imanmu besar, jadilah seperti yang kau kehendaki. Kita pun pengen seperti itu sidang jemaat Tuhan. Kalau kita mengalami suatu penyakit yang kita sudah lama sekali mengobatinya, kita mau iman kita seperti Sirofenisia ini, agar kesembuhan mujizat nyata itu kita rasakan dalam kehidupan kita. Dan juga seperti orang yang tuli dan yang bisu itu, Tuhan juga sembuhkan. Kita juga pendengaran kita disembuhkan oleh Yesus. Pendengaran yang kurang-kurang baik dari dunia ini, perkataan yang kurang baik dari dunia, kita mau Tuhan sembuhkan, agar kita memperkatakan perkataan yang menjadi berkat di tengah-tengah kita. Dan pendengaran kita ini mendengarkan hal-hal yang baik dari Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan puji-pujian daripada Tuhan, bukan mendengarkan yang lain. Ya sidang jemaat Tuhan, yakin dan percaya mujizat itu nyata untuk kita semua, dan kita akan memperoleh itu kalau kita benar sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan mengimani Tuhan mampu memberikan itu kepada kita semuanya. Yakin dan percayalah sidang jemaat Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami. Begitu luar biasanya Engkau Tuhan dalam mujizat-Mu yang menyembuhkan anak daripada Sirofenisia dan juga orang yang tuli dan buta, yang tuli dan yang gagap, yang tidak bisa bicara Tuhan Yesus. Engkau yang Tuhan Yesus Kristus yang memiliki kehidupan kami, biarlah kuasa mujizat menyata untuk kami juga, agar kami sembuh dari penyakit-penyakit rohani kami, agar kami Tuhan menjadi berkat di tengah-tengah orang lain. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur berterima kasih. Amin.